Perkenalkan, nama saya Muhammad Juan Cahya Pratama dengan NIM A11 2024 15937. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan ujian akhir semester saya pada mata kuliah pemrograman web lanjut. Proyek yang saya kerjakan merupakan pengembangan sistem checkout pada aplikasi e-commerce menggunakan framework CodeIgniter 4. Sesuai dengan soal UAS, saya menambahkan 3 fitur utama, yaitu perhitungan PPN sebesar 11%, perhitungan biaya admin berdasarkan total pembelian, voucher diskon menggunakan kode voucher, dan selain itu saya juga melakukan perubahan pada database, controller, helper, serta tampilan checkout. Oke, sekarang saya masuk ke bagian VS Code-nya. Project saya. Yang pertama, saya akan menjelaskan struktur project yang saya kerjakan. Project ini menggunakan framework CodeIgniter 4. Beberapa file yang saya ubah di antara lain ada migration, helper, checkout controller, dan view checkout. Keempat bagian inilah yang menjadi inti pengerjaan UAS. Yang pertama, saya akan menunjukkan bagian migration saya. Itu ada di app, lalu di database. Oke, di database bagian migration ini saya menambahkan ini. Yang pertama, saya membuat migration baru. Migration ini digunakan untuk mengubah struktur tabel transaction agar dapat menyimpan data tambahan. Di sini saya menambahkan field PPN. Field ini digunakan untuk menyimpan nilai PPN sebesar 11%. Ini. Oke, untuk selanjutnya terdapat field biaya admin. Yang pertama ada PPN, yang kedua ada biaya admin. Lalu selanjutnya ada file voucher code. Code ini digunakan untuk menyimpan kode voucher yang dimasukkan pelanggan. Setelah migration dijalankan, tabel transaction sekarang dapat menyimpan seluruh komponen transaksi yang diminta pada soal. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian helper. Kita buka dulu. Kita buka transaksi helper PHP. Helper ini berisi seluruh proses perhitungan sehingga controller menjadi lebih rapi. Gitu. Nah, di sini ada function hitung PPN, total harga. Jadi ini menerima parameter berupa total harga pembelian. Kemudian total harga dikalikan dengan 11%. Ini kita kalikan dengan 11% sesuai ketentuan soal. Sebagai contoh, apabila total pembelian sebesar 10 juta rupiah, maka nilai PPN yang dihasilkan adalah 1.100.000 rupiah. Nilai tersebut kemudian dikembalikan ke controller. Berikutnya ada function hitung biaya admin. Fungsi ini menggunakan tarif bertingkat. Apabila total pembelian kurang dari atau sama dengan 20 juta rupiah, maka biaya admin sebesar 0,6%. Ini. Apabila total pembelian lebih dari 20 juta, bagian ini, hingga 40 juta, maka tarif menjadi 0,8%. Sedangkan apabila total pembelian lebih dari 40 juta, maka biaya menjadi 1%. Seperti ini. Dengan cara ini, biaya admin dapat dihitung secara otomatis sesuai total belanja pelanggan. Untuk selanjutnya, ya saya di sini ada function hitung diskon voucher. Fungsi ini menerima dua parameter, yaitu total harga dan kode voucher. Nah, parameter dari total harga dan kode voucher atau voucher code. Yang pertama, bagian voucher ini ada flash 10.
Terdapat kondisi pertama yaitu apabila pelanggan memasukkan kode flash 10, maka sistem memberikan diskon sebesar 10% dari total harga pembelian. Lalu di bawahnya ada flash 15, voucher ini memberikan potongan sebesar 15%. 15%. Saatnya member 20 ini 20%. Ya, jadi ini voucher memberikan diskon paling besar yaitu 20%. Selanjutnya, apabila pelanggan memasukkan kode selain ketiga voucher tersebut selain 3 ini, maka sistem menganggap voucher tidak valid sehingga nilai diskonnya menjadi 0. Nah, jadi seluruh fungsi helper ini nantinya dipanggil oleh controller saat proses checkout. Sekarang selanjutnya kita akan menjelaskan bagian controllernya. Di sini controller bertugas menghubungkan tampilan helper dan database. Oke, kita buka bagian tadi controller, langsung kita ke transaksi controller.php. Jadi yang pertama, sistem menghitung total harga seluruh produk yang dibeli pelanggan. Perhitungan dilakukan menggunakan perulangan for each, di mana setiap jumlah barang dikalikan dengan harga produknya, kemudian dijumlahkan menjadi subtotal. Perlu diperhatikan bahwa subtotal ini belum termasuk ongkos kirim. Oke. Nah, lanjut. Selanjutnya controller mengambil data yang dikirim dari halaman checkout, yaitu nilai ongkos, nilai ongkir, dan kode voucher yang dimasukkan oleh pelanggan. Kemudian controller memanggil fungsi hitung PPN ini. Nah, bagian ini menghitung PPN sebesar 11% dari subtotal sesuai dengan ketentuan pada soal. Selanjutnya, berikutnya sistem menghitung biaya administrasi. Nah, ini biaya administrasi menggunakan fungsi hitung biaya admin ini. Sebesarnya biaya admin tergantung total pembelian, yaitu 0,6%, 0,8%, atau 1%. Untuk selanjutnya, menghitung voucher. Memanggil fungsi hitung diskon voucher ini. Fungsi ini memeriksa apakah kode voucher yang dimasukkan pelanggan valid. Jika pelanggan memasukkan flash 10, maka sistem memberikan diskon 10%. Jika flash 15, maka diskonnya 15%. Lalu jika member 20, maka diskonnya 20%. Sedangkan jika kode tidak valid, maka nilai diskonnya 0. Nah, bagian ini dilakukan validasi voucher. Apabila nilai diskon lebih dari 0, berarti voucher valid sehingga kode voucher disimpan ke database. Namun jika diskon bernilai 0, maka voucher dianggap tidak valid dan sistem menyimpan nilai sebagai 0. Nah, lalu di bagian grand total tanpa ongkir ini, sistem menghitung grand total dengan rumus subtotal dikurangi diskon voucher, kemudian ditambah PPN dan biaya admin. Setelah itu baru ditambahkan ongkos kirim untuk mendapatkan total pembayaran akhir. Oke, untuk selanjutnya kita ke bagian view. Kita buka v_checkout. Nah, bagian ini. Jadi setelah proses perhitungan dilakukan pada controller, selanjutnya saya melakukan perubahan pada tampilan checkout agar pengguna dapat memasukkan voucher dan melihat rincian pembayaran. Nah,
Oke, selanjutnya saya akan melakukan pengujian untuk memastikan seluruh fitur yang telah saya implementasikan berjalan dengan baik. Jadi kita coba langsung login saja. Sorry. Oke, tadi SQL-nya terputus ya. Nah, oke, sekarang kita coba kita ambil nih, beli Asus TUF, lalu kita langsung lihat di keranjang. Sorry, mungkin saya langsung coba ke test case yang dari soal tadi. Yang pertama Lenovo ya. Nah, Lenovo IdeaPad ini kita coba beli satu. Kita langsung melihat. Nah, kita langsung klik selesai belanja. Di sini tertulis PPN 11% jadi 692.000. Biaya admin dari 37.000. Nah, subtotal PPN plus admin jadinya segini. Di sini kita nggak pakai voucher dulu ya. Kita asal aja kita nggak pakai kode voucher. Oke, kita buat pesanan. Lalu selanjutnya kita Asus VivoBook. Kita langsung buka saja. Kita beli 2. Oke. Oh, sorry. Nah, selesai belanja, kita sini dulu. Kita pakai flash 10. Nah, di sini ada kelihatan ya diskon voucher 10%, 1.379.000. Kita langsung buat pesanan saja. Oke, next kita kita beli Asus TUF. Langsung ya, kita beli 3. Selesai. Langsung kita kasihkan alamatnya dulu. Cari yang 0 aja ya. Nah, langsung kita pakai flash 15. Oke, di sini vouchernya 15% jadi 4.900.000. Kita langsung pesanan saja. Kita tes lagi, kita beli lagi buat yang tanpa kode voucher. Ini kode salah. Nah, kode salah di sini tidak masuk sama sekali ya. Coba bikin ke pesanan. Nah, buat yang terakhir kita beli Asus TUF sebanyak 5. Nah, kita beli 54 juta. Saya belanja, kita masukkan alamat dulu. Kita masukkan member 20 yang sebentar kita lihat dulu di sini di bagian sini. Oke, sorry, kita lihat bagian sebelah sini PPN 11%. Nah, coba kita masukin member 20 ini. Jadi kita dapat diskon voucher sebanyak 10 juta. Di grand totalnya 50 juta. Ini sudah include ongkir dan di sini ongkirnya 0.
Yes, 50 juta ini. Oke, kita bikin pesanan. Kita lihat di story. Dan ya, ini bagian ini. Nah, dan benar hasilnya sama ya. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan dan ada salah kata, mohon dimaklumi. Terima kasih Bapak Guru Bapak dosen sudah menonton video presentasi saya. Terima kasih.